Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Nas Umar. Selamat datang di channel Frame Indonesia. Teman-teman udah tahu belum cara milih matras yang pas ya? Jadi supaya pada saat kita beli, matras yang kita dapatkan adalah matras yang terbaik buat kita. Nah, kebetulan ya, di video ini kita akan membahas itu. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat kita memilih matras ya, supaya matras yang kita dapatkan adalah matras yang terbaik. Nah, biasanya ya para pecinta yoga, praktisi yoga, milih matras itu karena 3 hal. Pertama, karena ya pengen nyari matras yang nggak licin, gitu, yang sticky. Yang kedua, matras yang nyaman di pergelangan tangan dan lutut, yang nggak bikin sakit. Kemudian yang ketiga, yang mudah dibawa kemana-mana. Oke, kita langsung bahas ya. Gimana cara memilih matras yang nggak licin? Nah, kalau ngomong-ngomong soal licin, biasanya itu kita kaitkan dengan karakter telapak tangan ya. Yang telapak tangan yang berkeringat atau yang nggak berkeringat itu beda banget. Nah, contohnya misalkan begini. Sebut saja ini Manduka ya, memang ini Manduka nih. Ini Manduka Black Pro, walaupun warnanya biru, tapi ini masuknya kategori Black Pro. Nah, jadi kalau di Manduka itu ada 2, Pro Light sama Eco Light. Nah, ini masuknya Eco, cuman ini travel mat. Nah, secara karakter udah beda banget. Kalau yang tangannya berkeringat banget, ini yang Black Pro kurang cocok. Ya. Selain keringatnya nggak mudah meresap, memang meresapnya susah ya, harus dilap pakai handuk. Yang keduanya juga begitu keringatnya sudah mulai muncul di pergelangan tangan, itu cenderungnya akan meleset gitu. Kalau tangannya berkeringat tapi keringatnya cuma kayak lembab-lembab doang, nah ini bagus. Ada kan? Termasuk tanganku itu termasuk berkeringat, tapi kayak lembab-lembab dikit, nggak yang sampai orang tuh kayak apa ya? Kayak mata air tangannya. Yang sampai basah banget, itu nggak cocok yang Black Pro gitu. Nah, kalau yang Eco bagi aku ya juga cocok-cocok aja gitu ya. Karena apa? Ya, karena memang ini rubber itu sticky banget buat aku nih. Apalagi kalau yang tangannya berkeringat ya, yang berkeringat pakai yang Eco ini malah itu nempel banget. Ini cocoknya gini, kalau tangannya basah banget pakainya Eco gitu ya. Begitu. Terus gini. Nah, ini juga ada bedanya antara orang baru sama orang lama. Contohnya ya pemula sama pengajar. Nah, pengajar itu udah ngerti banget cara menyesuaikan aktivasi otot di segala jenis matras. Sebut saja nih, ini matras yang satunya sekitar 50.000. Nah, begitu saya down dog di posisi ini, nah, maka alam bawah sadar saya tahu bahwa ini kalau nggak pakai tenaga besar, ini meleset. Maka tenaga saya itu akan digedein. Ya, aktivasinya akan lebih. Nah, karena kita udah kuat, otot-otot para pengajar itu sudah kuat, makanya walaupun di matras yang 75.000 ini ya oke-oke aja, firm aja gitu. Nah, berbeda dengan pemula. Pemula itu karena tangannya belum kuat, makanya kalau yang masih baru kayak gini, begitu down dog langsung meleset. Makanya kadang-kadang para pengajar itu kalau dijawab matras yang terbaik itu kalau suruh ngasih apa ya? Ngasih masukan, aduh matras yang terbaik itu yang mana ya gitu. Itu agak susah gitu. Karena ya dia udah secara alam bawah sadar udah bisa menyesuaikan gitu. Dulu aku sempat kesusahan, tapi setelah aku tes lagi, cek lagi, oh iya, karena memang, oh iya, tahu bedanya gitu. Kayak misalkan Eco sama ini. Eco lebih sticky, ya. Cuman gini, sticky itu kalau untuk orang-orang yang nggak terlalu berkeringat itu jadi nggak enak buat gerak. Makanya kalau tangannya nggak berkeringat, jangan yang Eco gitu. Terus kalau Eco susah dibersihin. Debu gampang banget nyerap. Nah, orang yang nggak bersihan, ya orang yang nggak rajin bersih-bersih, itu
sangat tersiksa ngerawat Eko gitu ya. Dan setiap kali make harus selalu diangin-anginin. Kalau enggak akan menghasilkan bau yang enggak sedap dari keringat tersebut. Berbeda dengan Pro. Pro itu walaupun basah dilap sampai kering udah cukup. Walaupun kalau diangin-angin lebih bagus, lebih kering. Tapi kalau misalkan ternyata lupa nggak diangin-anginin, itu nggak apa-apa. Bisa dilap langsung kering. Begitu teman-teman. Ya. Itu yang licin dan nggak licin ya. Kalau Manduka ada Pro, ada Eco. Terus kalau kita ngomongin Lululemon, nah Lululemon permukaannya halus, biasanya cenderung untuk orang yang sangat berkeringat banget gitu. Dia itu kalau misalkan nggak berkeringat, itu cenderungnya agak licin gitu. Aku pakai Lululemon tuh agak licin, tapi begitu nanti tanganku udah mulai agak lembab, kayak nempel banget gitu. Gitu teman-teman. Ya, yang permukaannya halus ya Lululemon, Live For Me itu cenderung kayak kalau semakin berkeringat semakin bagus. Kalau tangannya nggak terlalu berkeringat, yang permukaannya itu ala-ala Black Pro-nya Manduka, gitu ya. Nah, terus gini, matras yang berwarna dengan matras yang berwarna, berdasarkan pengalamanku dan teman-temannya, ternyata gini, matras yang banyak di dekor, matras yang apa ya, yang gambar-gambar mandala atau tulisan apa di permukaannya gini kan, Live For Me Lululemon kan suka ada desain DC-nya. Itu cenderung lebih licin dibanding misalkan Lululemon yang hanya hitam doang. Ini berdasarkan pengalaman teman-temanku, matras yang hitam itu lebih sticky dibanding matras yang berwarna. Apalagi udah berwarna, banyak dekornya. Gitu. Nah, sekarang matras Jade, Jade. Matras Jade, matras rubber ya. Nah, matras rubber juga bagus ya. Matras rubber itu ini masuk rubber, tapi ada yang kayak bener-bener rubber gitu. Itu Jade. Itu kalau keringetnya nggak banyak-banyak. Ini saya kan hanya lembab dikit. Kalau yang di atas saya udah berkeringat, tapi nggak yang berkeringat banget, itu pakai Jade itu bagus. Tapi kalau yang bener-bener basah banget tangannya, kalau aku saranin sih yang permukaannya halus, yang kayak Lululemon, Live For Me. Dan banyak jenis matras yang lain sekarang, banyak banget matras soalnya, ya nggak sih? Gitu. Gitu teman-teman. Lumayan ngejawab ya. Nah, makin ke sini yang namanya teknologi matras itu kan makin canggih, ya nggak sih? Jadi kalau sebenarnya mau yang gimana supaya kita tidak salah pilih, supaya sticky gitu ya. Gampangnya kalau Anda di studio, sering-sering gaul sama temen. Lanjut ya. Soalnya kan gini ya, kalau banyak yang... Ini kan tadi saya udah ngomongin banyak tips gitu. Masih juga kadang ada yang salah beli gitu. Jadi kalau mau lebih meminimalisir kesalahan lagi, sering-seringlah main ke komunitas, ke studio, sambil coba-coba. Itu matras apa gitu. Saya coba dong. Sambil coba posisi down dog plank, terus three leg dog gitu ya. Ditahan sekitar 10 hitungan gitu. Terus ke depan kayak gitu-gitu. Nah, pasti boleh ya pinjam sebentar lah setelah kelas. Kalau sebelum kelas kan matras mereka masih bersih kan. Pasti kayak, jangan-jangan kakimu kotor. Nah, tapi kalau setelah kelas pasti boleh. Nah, ini tips yang sangat bagus sih menurutku ya, yaitu dengan main ke komunitas, lalu curhat-curhat sambil nyoba-nyoba, kayak misalkan waktu studio Setrasari masih ada ya. Itu kan satu studio itu bisa ada di atas 5 merek. Ya, jadi satu studio itu yang aku lihat setiap kali kelas itu mereknya lebih dari 5. Merek yang baru-baru kan mereka tuh seneng banget hunting. Wah, ada merek baru nih dari ini. Misalkan ada Kino McGregor pakai merek apa, dia beli. Terus ada toko apa, ada merek baru muncul, beli gitu ya. Dan keren-keren banget gitu.
Terus kalau misalkan ditanya, kalau aku sekarang ditanya matras yang paling bagus yang mana, sebenarnya agak lumayan membingungkan. Yang tadi saya jelaskan di awal itu sangat membantu ya. Tapi kalau bisa ditambah lagi supaya lebih akurat, yaitu dengan main ke studio atau ke komunitas yang banyak macam-macam mereknya. Biasanya studio indoor ya, kalau yang yoga di taman sih kayaknya enggak deh. Enggak direkomendasikan ya. Studio-studio indoor, memang studio yoga gitu. Biasanya pasti pesertanya banyak pakai matras sendiri dengan merek-merek yang berbeda-beda. Nah itu sambil berteman, terus nyoba-nyoba gitu ya. Terus satu lagi, nah ini baca review. Baca review di internet. Ya, baca di YouTube atau di Google gitu ya. Pasti kan banyak review di sana. Dan jangan gampang terpancing ya, jangan terpancing. Pasti kan gini, banyak banget orang yang emosional apa ya, orang yang nggak banyak pikir, beli matras dia udah ekspektasinya tinggi banget, ternyata licin, terus dia ngomong ini jelek pada gini. Nah padahal sebenarnya matrasnya sih bagus-bagus aja, cuman lu salah pilih, karakter matrasnya bukan seperti karakter tanganmu. Nah itu yang teman-teman harus tahu, jadi jangan gampang terpancing. Kalau kita ngomongin sisi negatifnya, setiap matras pasti akan ada sisi negatifnya gitu. Apalagi kalau si pemakainya nggak cocok gitu ya. Ya sebagus-bagusnya kamera juga sama ya. Kalau kita ngomongin kamera, aku punya 3 kamera Canon. Ada satu kamera yang kalau di outdoor tuh bagus banget. Begitu indoor mati. Nah gitu ya. Nah, matras juga sama nih, bagus banget, tapi ternyata karakternya mungkin bukan untuk karakter telapak kaki kita, telapak tangan kita. Nah, itu bisa banget gitu ya. Jadi baca review, baca ini, kan biasanya mereka kata, "Ya, tanganku itu karakternya begini, cocoknya matras ini." Oh, cocok itu karakternya seperti karakter tanganku, berarti kemungkinan benar. Nah, itu ya. Itu bahasan gimana milih matras yang nggak licin. Oke, lanjut ya. Sekarang kita bahas gimana matras yang nyaman di pergelangan tangan gitu. Nah, bukan empuk ya, nyaman jadi nggak sakit. Kalau empuk terkesan gitu mimpes, ya nggak sih? Nyaman aja. Nah, yang nggak sakit gitu. Nah, ini saya mau menggunakan pilihan kata empuk tapi takut salah nangkepnya gitu. Ya nyaman aja, jadi nggak sampai mentok kayak gitu, jadi keras gitu, nggak keras di lutut juga, lututnya ngerasa lembut, di pergelangan juga, di pergelangan tangan juga biasanya lembut gitu ya, gitu. Nah kalau di fitness center, di gym gitu, ini jenis matrasnya rata-rata pakainya matras gini. Nah ini kelihatannya tebel, tapi begitu kena lutut mimpes. Mimpes apa ya? Ya, blesek. Kena lutut ya, set ke bawah. Ya, set ke bawah. Nah, makanya rata-rata kalau di fitness center itu matrasnya suka di double 2, ada yang 3 gitu. Padahal teman-teman, kalau matrasnya terlalu tebal dan tidak padat, ya, dan tidak padat, itu untuk arm balance itu membahayakan pergelangan tangan. Nah, ini. Jadi jangan sampai supaya nyaman di pergelangan tangan, di otak kita, oh, aku nyari matras yang tebel. Enggak, teman-teman. Itu enggak ya, mungkin bisa jadi ini tebel dan pergelangan tangannya nyaman, ini pas. Tapi kalau jangan asal supaya pergelangan tangan dan lututnya nyaman, cuman asal tebel gitu. Kalau cuma asal tebel, ini kayak gini double 3 juga udah tebel. Tapi justru semakin di double 3 malah makin bahaya. Gitu. Atau matras-matras stretching yang di Pilates ataupun yang di gym. Yang bisa nyampe berapa? 2 cm ya. Matras tebelnya 2 cm. Nah itu nggak bisa buat yoga. Kenapa? Karena nanti pada saat kita lakukan balancing begini, side plank, atau bakasana, ya, itu beban tubuhnya akan susah stay di merata, susah, pasti akan cenderungnya goyang gini. Atau pada saat kita warrior tree akan gini-gini. Dan itu nggak bagus buat pergelangan, buat persendian gitu, baik pergelangan tangan maupun pergelangan kaki. Nah itu, jadi kalau yang pengen nyaman lutut dan nyaman pergelangan tangan, jangan cuman patokannya asal tebel, nggak bisa gitu. Nah terus gimana
Yang nyaman itu gimana? Yang nyaman ya, pertama, sedikit tebal, tapi tingkat kepadatannya bagus. Gitu. Contoh ini. Ini nih ya. Ini ada 2 matras. Ini sama ini, kalau dilihat tebalnya itu tebal yang ini. Tapi karena ini tidak padat, begitu kena lutut atau tangan, mimpes. Akhirnya jadi tipis, sakit di tangan. Ini walaupun tipis matrasnya, ya, walaupun tipis matrasnya, tapi tingkat kepadatannya bagus. Sehingga walaupun tipis, di tangan itu pergelangan tulangnya itu tidak sampai membentur lantai, sehingga tetap empuk. Gitu. Ini kelemahannya, nih matras ini lumayan licin ini. Gampang dielap, awet ya. Tapi lumayan licin sih. Tapi dibanding ini, mending ini. Gitu. Nah, jadi cara milihnya gimana? Cara milihnya ya nah syukur-syukur yang kayak gini. Yang 2,5 kilogram, tapi kepadatannya bagus. Nih. Kepadatannya bagus banget. Yang padat. Tebal dan padat. Gitu ya. Tebal dan padat. Nih. Ini jauh lebih tipis ini. Tapi di tangan enakan ini. Tuh. Aku merasa empuk di pergelangan tangan di sini. Tapi secara beban tubuh tidak menjadikan tanganku goyang-goyang karena padat. Nah, itu yang dicari. Tingkat kepadatan. Ya saya ulangi lagi ya. Saya garis bawahi bukan hanya asal tebal, tapi tingkat kepadatannya. Banyak banget sih kayak orang tua dikirimin sama anaknya, oh tapi ini beli di Amerika nih, mereknya Kettler, bagus banget nih, lagi best seller ya, yang segini-segini, apa Kettler apa yang digulung-gulung gede banget. Terus sempat marah ya pada saat aku ngajar, sempat marah, aku kasih tahu, tolong ini ganti, sama terus kayak, hah? Kayak tersinggung, oh sorry tuh saya ini nggak layak gitu kan, pakai ini aja. Bukan ini nggak bagus, tapi nggak layak buat yoga. Gitu. Kalau ini cuma buat stretching, matras ini bagus. Beda fungsi aku bilang. Terus baru nyadar gitu. Begitu teman-teman ya. Sudah paham? Tingkat kepadatannya. Itu. Kalau mau yang nyaman ya itu. Ini. Tebel tapi padat. Gitu. Nah sekarang kalau misalkan, yang ketiga ini yang terakhir ya. Matras yang gampang dibawa kemana-mana ya, matras yang kayak gini, yang tipis ya, matras yang travel mat itu yang gampang dibawa kemana. Aku pingin matras yang gampang dibawa kemana-mana, yang bisa dimasukin tas gitu ya. Nah, jangan pilih matras yang gini, ini gampang dibawa kemana-mana karena enteng. Tapi kalau alasannya jangan gampang dibawa kemana-mana, aku saranin jangan ini enteng banget ya. Dan kalau dipaksain sebenarnya bisa dilipat. Pilih yang travel mat yang kayak gini. Gitu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, Nas, kalau aku pengen dapat matras yang ketiga-tiganya gimana sih? Ya nggak licin, ya empuk, ya gampang dibawa kemana-mana gitu ya. Itu gimana sih? Nah, aku jawab, itu susah. Susah banget untuk mendapatkan ketiga-tiganya. Biasanya kalau yang empuk dan atau nyaman ya, nyaman dan nggak licin, biasanya berat. Ini 2,5 kilogram loh. Nah, jadi kalau misalkan Anda suka bepergian ke Yoga Barn, ke Jakarta, ke Singapura, ke Pure Yoga, ke Surabaya gitu ya, atau ke Lombok, pokoknya hunting-hunting yoga. Nah, nggak apa-apa, nggak nyaman di pergelangan tangan nggak apa-apa, yang penting nggak licin ya. Karena yang namanya travel mat yang gampang dibawa kemana-mana, pastinya agak susah nyaman di pergelangan tangan. Nah, untuk menyiasatinya, yaitu di bahwa travel mat itu buat ngelapisin doang. Jadi begitu masuk ke studio, matrasnya digelar, lalu dilapisi dengan matras kita, travel mat kita.
Karena memang menurutku ya, aku belum terlalu meneliti tujuan utamanya dibikinin travel mat, tapi menurutku sih gini, travel mat itu dibikin ya memang hanya sebagai pelapis doang, bukan matras tunggal digelar terus kita langsung di atasnya, bukan gitu ya. Supaya lebih higienis kan, kadang-kadang yang namanya studio belum tentu selalu higienis ya, kadang-kadang ada yang jorok juga, nah kita lapisin gitu. Nah jadi travel mat buat ngelapisin doang, jangan sendiri plak gitu, nanti nggak nyaman di pergelangan tangan gitu. Terus ini yang terakhir, nah cara milih matras yang bagus supaya nggak salah pilih gini. Ini kalau misalnya beli baju teman-teman, baju yang bagus belum tentu mahal ya, kadang-kadang murah juga. Kalau kita mau ke pasar baru ya, kalau di Bandung mau ke pasar baru atau kalau di Jakarta ke Tanah Abang ya, dengan harga yang murah kita bisa memilih uh, yang pas buat kita dan itu bagus gitu. Kita bisa memilih, tapi resiko salah pilihnya itu tinggi gitu kalau nggak pinter-pinter gitu. Uh, ya, saya pernah ke Ace Hardware, itu kan nggak bermerek. Ada juga yang pas buat aku, lumayan bagus gitu-gitulah. Nggak bermerek juga. Nah, cuman kan itu jarang banget yang pas gitu. Aku kebetulan suka beli lilin aromaterapi ya. Sering banget mampir ke matras, ngetes inilah produk-produk mereka gitu. Ya kayak cuman datang sekali terus besoknya lagi jelek-jelek lagi, terus ada sekali yang agak lumayan gitu ya. Terus kebanyakannya memang yang nggak bermerek ya, ya kurang menjamin ya gitu ya. Nah, cara memilih baju juga sama ya. Kalau kita gitu ke Tanah Abang, ke Pasar Baru, bedakan dengan kita masuk ke Zara. Ya nggak sih? Ke Zara, ke Uniqlo, ke mana? Mungkin ke H&M gitu. Sebut saja ke Zara dan Uniqlo gitu kan. Kita masuk ke sana, nah maka resiko jeleknya pasti lumayan rendah. Mungkin nggak cocok aja modelnya, tapi mungkin dari segi cutting itu lumayan bagus, bahannya lumayan bagus. Ada istilahnya jaminan mutu. Nah, apa hubungannya dengan matras? Dengan matras pun sama gitu. Yang murah belum tentu jelek, teman-teman. Ya, yang murah belum tentu jelek. Tapi rata-rata yang bagus itu harganya 1,2 ke atas, 1,2 ke atas gitu. Kalau mau beli matras yang murah, itu minimal harus ada yang namanya testimoni dari temen-temennya gitu. Atau yang jual itu teman kita, sehingga kita bisa nyoba dulu gitu. Kalau kita mau main aman, itu harganya sekitar 1,2 ke atas, bahkan bisa nyampe 2 juta gitu. Mahal memang, tapi ada jaminan mutu gitu. Apakah kita kalau beli matras yang 1,2 ke atas sudah pasti cocok? Belum tentu juga. Itu seperti kamera ya. Kamera harganya mahal, tapi kalau kita salah pilih, itu kemungkinan juga kurang cocok. Tapi semakin mahal kamera, itu ada hal yang bisa kita manfaatin gitu. Ada hal yang tetap bisa menghibur kita gitu. Ada hal yang tidak mengecewakan dan resikonya lebih kecil gitu. Matras yang misalkan, sebut saja misalkan Black Pro gitu ya. Black Pro ini di lutut nyaman, di tangan itu memang nggak terlalu sticky banget, tapi minimal masih bisa ditolerir gitu. Jadi kalau memang matras yang 1,2 ke atas ya, walaupun kayak kurang begitu banget, kayaknya ini masih kurang deh, tapi masih bisa ya, oke lah gitu, ya. Jadi kayak ya oke lah, nanti kalau kapan-kapan kita beli, oke lah kapan-kapan beli lagi. Tapi kalau matras yang biasanya di bawah 1 ke atas itu, kalau udah nggak dapet ya udah nggak dapet aja, gitu aja sih. Jadi kalau teman-teman nggak suka menerima kekecewaan dalam membeli, ya memang pilih yang sekitar 1,2 ke atas gitu ya. Itu aja tipsnya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membantu mengurangi resiko kesalahan dalam membeli matras. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bagi yang nonton video ini di Instagram, silahkan follow akunnya Frim Indonesia, ya frim.indonesia. Bagi yang di YouTube, ya silahkan subscribe and share akunnya Frim Indonesia. Oke, saya Nes, salam Fit to Freedom.